Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung aja. Saya selaku pemateri di sini, saya mengucapkan ribuan terima kasih sudah mau menyempatkan memberikan sedikit waktunya malam ini walaupun dalam keadaan capek untuk menyampaikan materi yang saya dapatkan selama menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan besok pagi saya ujian di modul 1, mudah-mudahan lulus dan nanti selanjutnya lagi di modul 2 dan modul 3. Jadi, tugas malam ini saya ingin menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4, eee, diseminasi budaya positif. Kenapa diseminasi? Mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini yang, eee, aneh dengan kata-kata ini, mungkin ada juga yang paham dengan kata-kata ini. Kenapa tidak sosialisasi? Karena selama ini kalau kata-kata sosialisasi itu sama artinya saya memberikan informasi, tapi setelah informasi itu saya berikan maka informasi tersebut tidak berlanjut. Kalau di sini kami sebagai calon guru penggerak memberi judul diseminasi, saya berharap ke depannya kita semua apa yang saya dapatkan dari calon guru penggerak ini kita jadikan aksi nyata, kita jadikan kebiasaan selanjutnya. Kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya budaya positif itu sudah kita lakukan. Cuman ada beberapa mungkin tambahan-tambahan ataupun persepsi komunitas kita selama ini tentang budaya positif. Kesepakatan diskusi kita pada malam ini, saya mohon kerjasamanya, berpartisipasi aktif selama diskusi, terus berpikiran terbuka, saling menghargai dan menghormati, berpendapat setelah dipersilahkan. Jika ada satu peserta yang berbicara, saya mohon yang lain mendengarkan, lalu mengikuti diskusi dengan perasaan senang dan gembira. Tujuan tugas aksi nyata modul 1.4 ini yaitu disiplin positif serta berbagi praktik baik, diseminasi mengenai budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif itu nanti kita coba telaah sendiri masing-masing, kita coba persepsinya. Bagaimana contoh dari budaya positif mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Saya di sini tidak menggurui tetapi memberikan motivasi, bukan juga memberikan informasi secara keseluruhan. Mungkin kita semua sudah melakukan ini, cuman belum uh, maksudnya belum terfokus, belum kita dudukkan permasalahannya apakah itu masuk budaya positif atau bukan. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid berkembang secara kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini kemarin saya buat sebagai visi kita. Beberapa teman juga tahu visi saya kemarin apa, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Ini budaya positif. Budaya positif itu ada 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Apa itu miskonsepsi tentang teori kontrol? Kita biasa mengontrol siswa,
Terus kita biasa memberikan penguatan positif efektif yang bermanfaat, lalu kita selalu kritik membuat rasa bersalah kepada diri siswa, mampu menguatkan karakter mereka dengan rasa bersalah tersebut. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa yang selama ini yang kita tahu teori kontrol itu seperti ini gitu. Kita sebagai guru mengontrol siswa bagaimana seharusnya siswa melakukan apa yang kita perintahkan. Nanti di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya teori kontrol itu, bukan apa yang selama ini kita pikirkan. Teori kontrol itu mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu hak mereka. Terus penguatan positif. Itu kita bujukan kita kepada siswa terkadang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Kita membujuk. Yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah. Kita sering melakukan hal-hal yang mungkin membuat siswa tersebut merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya. Yang keempat, orang dewasa itu berhak memaksa. Banyak orang dewasa seperti kita seorang guru percaya bahwa kita ini memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Jadi apapun yang kita lakukan selalu benar gitu. Itulah teori kontrol yang selama ini ada di pikiran kita masing-masing. Jadi dengan adanya ini uh, teori kontrol yang selama ini kita harus berpatokan kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Kata makna disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif di sini, pendekatan kita kepada murid itu bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri murid sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat positif manusia, tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap siswa terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakang. Keyakinan kelas. Ini bisa dilihat Bapak Ibu, kenapa yang selama ini mungkin kita buat peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Apakah tahu, apakah kira-kira Bapak Ibu di sini, apakah keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama gitu? Kira-kira peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu sama atau tidak gitu? Baiklah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci dan konkret di sini ada. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kalau universal maksudnya secara keseluruhan. Jadi siswa yang membuat keyakinan kelas, siswa juga yang akan melaksanakan kelas. Sementara kalau peraturan kelas itu hanya dari kita sebagai pihak sekolah, lalu kita semua melaksanakannya. Lalu, terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas itu dibentuk dalam hal yang positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini dia. Semua warga kelas di dalam kelas itu
siswa ikut dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelasnya dari waktu ke waktu. Ini nanti saya mohon setiap kelas nanti berlanjut mencoba untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Tuh, dari siswa. Nanti eh, saya juga akan coba menginformasikan ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sederhana. Apakah terlihat? Keyakinan kelas satu misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Tugas di sini bermacam-macam, tapi satu saja. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Banyak yang harus dihargai. Jadi kata-katanya itu simple, sederhana, tapi mencakup semuanya. Kalau keyakinan kelas tinggi misalnya, selalu bersikap positif. Positif sini nanti kita menjelaskannya ke siswa. Hal-hal positif apa saja. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, di sini kita bisa ditelaah lagi percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berarti di situ tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak orang lain, tapi tidak menggunakan kata jangan, kata yang negatif, tapi menggunakan kata yang positif. Ini tadi yang positif. Lalu berkomitmen terhadap setiap tugas. Artinya berkomitmen di sini kalau bahasa anak-anak mungkin saya pernah buat keyakinan kelas itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi di keyakinan kelas kata-katanya berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi setiap tugas itu dikumpulkan secara tepat waktu dan dikerjakan tepat waktu. Itu komitmen, itu bahasa keyakinan kelasnya. Kalau bahasa anak-anak nanti kita bisa mengetahuinya mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, jadi kata-katanya kita universal lagi menjadi berkomitmen terhadap setiap tugas. Lalu senantiasa membantu. Di sini kita jelaskan juga membantunya dalam hal apa. Jadi kata-kata dalam keyakinan kelas itu seperti tema di dalam itu mencakup semuanya. Kalau kelas 7 seperti ini. Di kelas 7 kalau SMP hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi dari sini keyakinan kelas itu tadi tidak perlu banyak tapi dia mencakup keseluruhannya. 5 kebutuhan dasar manusia. Dasar pertama bertahan hidup. Terkadang siswa-siswi kita, murid kita melakukan apa yang mereka lakukan di kelas itu hanya untuk bertahan hidup. Contoh, misalnya si Andi, dia merampas jajan temannya atau setiap hari meminta makanan temannya. Itu termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi dia melakukan hal yang negatif tersebut ada alasannya gitu. Jadi tidak setiap anak atau murid yang nakal itu tidak beralasan. Seperti kita biasa mungkin kan kenapa anak itu berbuat seperti itu karena ada dasarnya. Nah, inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang. Seperti yang biasa kita lihat siswa-siswi kita, murid kita, terkadang dia marah, emosi, mukul temannya itu karena apa? Di sini dikelompokkan. Di calon guru penggerak saya mendapatkan 5 kelompok kebutuhan dasar manusia, itu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan. Mungkin dia tidak bisa bebas atau diatur oleh orang tuanya atau dia pengen sesuatu hal tapi kita larang gitu. Nah, ini dia kebutuhan kebebasan ini yang membuat dia membuat tingkah laku yang negatif. Lalu kesenangan, mungkin dia senang melakukan itu gitu. Sekarang temannya dia suka mengejek temannya dengan mengejek
dia merasa senang. Nah, jadi kebutuhan apa yang dia penuhi pada saat itu yaitu kebutuhan kesenangan. Bahkan ada siswa kita membuat siswa lainnya atau temannya menangis. Mungkin dia senang melihat temannya menangis. Ah, itulah dia tingkah laku dia itu berdasarkan atas kebutuhan kesenangan. Penguasaan. Terkadang siswa-siswi kita ingin berkuasa, dia yang ingin mengatur teman-temannya, maka dia memenuhi kebutuhan tentang penguasaan. 5 posisi kontrol. Ini kontrol yang saya bilang. Ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini antara 5 ini posisi apa yang harus kita eh, dalami, yaitu teman, pemantau, dan manajer. 3 posisi ini yang terbaik yang harus kita dalamkan pada diri kita masing-masing, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua di rumah. Penghukum, kita sering berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir siswa, itu dilarang. Kalau membuat merasa bersalah, kita sering berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Itu mulai saat ini kalau bisa kata-kata itu kita ubah gitu, membuat rasa bersalah. Terus kita bahkan pernah mengatakan mungkin ibu kecewa dengan kamu, padahal ibu pengennya kamu seperti ini. Kata-kata ini kalau bisa untuk kedepannya itu jangan lagi secara berangsur-angsur kita hilangkan kata-kata tersebut, karena jika kita membuat siswa kita merasa bersalah, maka dia akan berubah, akan melakukan apa yang kita lakukan, tapi hanya sementara waktu, tidak untuk selamanya, karena bukan berubah antara dirinya. Tapi kalau kita jadi teman, kita jadi pemantau dan manajer, itu beriring waktu siswa tersebut akan berubah, akan melakukan apa yang kita inginkan dengan jalan atau cara dia sendiri. Memang butuh waktu lama ya Bapak Ibu, sangat butuh waktu lama untuk merubah karakter seseorang. Nih 5 posisi kontrol. Identitas gagal, kontrol dari luar itu dari orang lain. Kalau bisa menghindari hukuman, menghindari pembuat orang merasa bersalah. Sementara kontrol teman pemantau itu identitas berhasil atau sukses, itu kontrol dari luar juga, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ah, ini dia. Ini yang saya sering bilang untuk saat ini mungkin Bapak Kepala Sekolah, saya mohon izin. Ini kenapa saya di kelas tidak lagi memberikan ranking kepada anak, karena ini dia, mengharapkan imbalan atau ketergantungan itu akan berhasil memang, sukses memang, tapi itu hanya berlangsung sementara. Sekarang kalau bisa, kemarin kami juga di calon guru penggerak berkomunikasi, memang sih ini semua tidak bisa kita lakukan secara instan, tapi secara berangsur-angsur. Jadi setiap anak itu seperti yang dibuat teman kita Bu Yani itu sebenarnya berhubungan. Saya juga dapat titik pandangnya kemarin, memberikan sertifikat yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi tidak ada siswa yang terlalu unggul dan tidak ada siswa yang terlalu rendah. Jadi semua siswa itu ada kelebihannya masing-masing. Itu dia identitas diri sini. Mengharapkan imbalan. Jadi dengan mengharapkan imbalan berarti anak itu melakukan sesuatu hanya untuk imbalan itu gitu. Tapi bukan pada dirinya sendiri. Membuat alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi orang tua. Itu sebenarnya kata-kata yang akan menjadi siswa tersebut melakukan sesuatu itu karena imbalan, karena ada kata-kata demi orang tua. Seharusnya kepada anak itu dia melakukannya itu memang demi ingin dia sendiri yang berhasil, dia sendiri yang ingin masa depannya cerah gitu.
Itu kata-kata yang harus kita tanamkan pada hati anak. Kalau manajer itu identitas berhasil, itu kontrol pada diri. Ini dia, menghargai diri kita sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti apa aku nantinya? Seperti apa aku setelah naik kelas? Seperti apa aku setelah lulus dari SD? Lulus dari SMP? Itu sebenarnya kita sebagai guru hanya menuntun siswa agar berpikir maju ke depannya. Tetapi jangan sampai menggunakan kata-kata ayo demi orang tuamu, demi semangatmu, tapi ayo untuk masa depanmu yang cerah, pandangkan hari ini. Sementara hari ini seperti apa kehidupanmu, maka pada dirimu lah semua masa depan itu akan berubah, bukan pada orang lain. Itu maksudnya. Menguat pribadi kita, menguat murid itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ini segitiga restitusi yang setiap kali siswa bermasalah, mungkin ini agak memang sedikit sulit kita laksanakan secara eh, detail karena dengan jumlah siswa kita yang banyak, setiap anak yang bermasalah kadang kita tidak bisa mengontrol semua permasalahannya. Tapi salah satu cara bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah anak tersebut ada tiga segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas, kita bertanya tentang apa kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan, terus apakah dia punya alasan mengapa dia melakukan itu, lalu keyakinan kelas apa yang telah dia sepakati lalu dia langgar. Setelah selanjutnya, dia ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kata-kata seperti ini yang harus kita yakinkan ke siswa agar siswa bisa selalu berkomitmen dalam melakukan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk di kelas tadi. Jadi setiap kali contoh, saya coba contoh kemarin ada, mungkin setiap siswa kita ada juga yang saya sayangkan sampai saat ini untuk memakai sepatu itu sulitnya luar biasa. Udah berapa kali kita coba, udah berapa kali juga kita buat peraturan, tapi akhirnya tidak juga disadarkan. Jadi di sini marilah kita bersama-sama memecahkan permasalahan sepatu ini agar siswa itu merasa bahwa menggunakan sepatu itu uh, artinya dia akan melindungi dirinya sendiri gitu. Menggunakan sepatu bukan karena ada peraturan di sekolah, tetapi menggunakan sepatu memang sepatu itu fungsinya untuk melindungi kakinya dari hal-hal yang uh, berbahaya yang akan terjadi gitu. Itu yang akan kita tanamkan kepada diri siswa. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga ya Putri. Putri hafal nih lagunya. Pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Visi kita kemarin kita sudah buat juga. Kenapa saya masukkan profil pelajar Pancasila, ke depannya juga nanti kurikulum kita masukkan ujung kata-katanya itu tentang profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu mencakup keseluruhannya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu ada pada visi kita kemarin, kita lihat imtek juga ilmu pengetahuan. Di sini juga ada kreatif, bernalar kritis, ini juga termasuk siswa yang memiliki ilmu dan pengetahuan teknologi yang tinggi. Jadi dari profil pelajar Pancasila ini mencakup keseluruhannya. Di situ ada juga bergotong royong seperti yang kita di sekolah
yaitu anak menjaga lingkungan. Jadi dengan menjaga lingkungan itu bergotong royong setiap pagi itu sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ya selama ini kita akan berkomitmen selalu untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan SD 10 Tumang menjadi siswa-siswi yang benar-benar berkarakter berdasarkan pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama. Jadi lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang semuanya itu kita masukkan. Contoh profil pelajar Pancasila itu kita ketahui beriman, bertakwa itu masuk dia ke nilai-nilai kebajikan universal. Udah masuk dia semuanya. Terakhir, dalam CGP itu calon guru penggerak itu beliau inilah uh, jadi patokan kita selama ini. Mungkin sebelum ini juga guru-guru yang sudah berumur atau apa itu menjadikan beliau sebagai patokan dalam setiap uh, menjadi guru yang baik. Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini dia. Internal, menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Jadi merdeka di sini maksudnya itu artinya tidak merdeka semerdeka mungkin, tapi kita sebagai guru menuntun siswa menuju masa depannya yang cemerlang, masa depan yang bahagia, tetapi kita tidak bisa lepas begitu saja. Jadi merdeka di sini bukan tidak hanya terlepas dari perintah kita, tetap kita perintah, tapi bahasa kita dalam memerintah siswa diperhalus lagi. Itu yang saya dapatkan dari calon guru penggerak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi sama Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.